Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Yulia Kurniawati, mahasiswi semester 3 jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A dengan NIM 303220005. Jadi di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Islam yang menceritakan tentang suatu hal atau peristiwa yang membuat kita tenang. Jadi kurang lebih setahun yang lalu, keluarga saya terkena musibah, yang pastinya musibah ini tidak diinginkan oleh semuanya orang. Jadi setahun yang lalu, saya masih ingat sekali tepatnya di hari Jumat tanggal 3 November 2022. Saya waktu itu masih kuliah, ada di kampus, ditelepon sama tante saya, bilang kalau disuruh pulang. Saya tidak mikir apa-apa waktu itu, saya langsung izin ke dosen dan pulang sendiri, naik motor. Kemudian sampai di rumah, sudah ramai orang, dan saya tanya ke tante saya, kenapa gitu. Terus katanya, ayah saya jatuh. Saya mikirnya jatuh dari motor, hanya itu saja yang ada di pikiran saya, tidak mikir kemana-mana. Ternyata tidak, jatuhnya itu dari atap, karena waktu itu lagi benerin atap yang bocor dan atapnya itu asbes, jadi gampang rapuh. Waktu itu saya cuma mikir pasti Allah beri kesembuhan gitu. Saya nggak mikir kalau lebih gitu, lebih dari itu. Dan karena waktu itu hari Jumat, waktu saya pulang itu bapak sudah nggak ada di rumah, sudah dibawa ke rumah sakit. Dan pada akhirnya waktu itu bude saya itu ngomong ke saya, "Dok, sholat duha, doain bapak," gitu. Waktu itu ya sudah, saya langsung ambil wudhu, sholat duha, dan doa sebisa saya. Dan kita sama ibu, ya saya sama ibu itu baru ke rumah sakit setelah sholat Jumat, karena tidak dibolehin, takutnya itu shock gitu. Dan sampai di rumah sakit, ternyata bapak itu tidak sadar. Saya baru tahu saat itu juga pas nyampe di rumah sakit, dan sudah masuk di ICU. Sekitar sampai hari Minggu itu bapak belum sadar, dan saya waktu itu cuma bingung dan ya Allah kenapa. Pasti kayak umumnya manusia, saya selalu bertanya kenapa kok saya yang diberi cobaan, kenapa kok bapak saya yang sakit gitu. Tapi saya nggak mungkin akan terus seperti itu. Dan di hari Minggu itu juga saya ketemu postingan di Instagram, salah satu ayat yang sampai sekarang saya masih pegang, saya jadikan pedoman, yaitu surah Al-Baqarah ayat 268 yang bunyinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan memberikan cobaan yang di luar batas kemampuan hambanya. Jadi waktu melihat postingan itu saya langsung deg gitu, merasa kayak nggak mungkin Allah itu ngasih cobaan yang di luar batas saya. Dan waktu itu qadarullah, setelah 4 hari di ICU, bapak itu dipindah ke ruangan biasa, dirawat inap biasa. Dan waktu itu dipindah pun belum sadar posisinya. Kemudian setelah 5 hari di ruangan biasa, bapak diperbolehkan pulang. Alhamdulillah tidak operasi dan tidak apapun, meskipun bapak masih belum sadar waktu dibawa pulang. Setengah sadar. Kemudian waktu itu saya lagi scroll TikTok dan ketemu ceramahnya Ustadz Hanan Attaqi, yang beliau itu bilang bahwa kalau kamu percaya sama Allah, kamu akan tenang. Kalau kamu belum tenang, kamu belum percaya sama Allah. Jadi intinya itu adalah ketenangan dalam diri kita, ketenangan dalam menghadapi masalah, ketenangan dalam menghadapi cobaan, yang seharusnya itu kita pegang. Bukan malah terus bertanya, kenapa saya ya Allah? Kenapa saya yang diberi cobaan? Bukan seperti itu, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya yakin di balik ini Allah menyiapkan suatu hal yang indah, menyiapkan suatu hal yang tidak pernah saya duga bahagianya. Karena
tentunya cobaan ini mengubah hidup saya, karena yang sebelumnya bapak yang bekerja, sekarang tidak bekerja. Sampai waktu itu liburan semester 1 itu saya coba buat jual fruit sendo, dan alhamdulillah juga berhasil, meskipun sekarang nggak saya terusin karena ya satu dan lain hal. Jadi intinya adalah bagaimana kita memaknai cobaan itu sebagai ujian untuk keimanan kita, supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin saja Allah itu menegur saya dan keluarga saya lewat cobaan itu, supaya kita itu lebih mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sedang mengalami cobaan, sedang mengalami ujian, tetaplah tenang, terus berdoa sama Allah, pasti akan diberi jalan. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.